Langsung saja di segmen terakhir perbincangan kita ini saya berikan kesempatan bagi Mas Reza untuk menanggapi. Saya ingin merespon Bu Rika ada dua persoalan. Pertama terkait dengan anggaran, yang kedua tentang bagaimana caranya untuk mengurangi warga binaan, mengurangi napi. Saya komentar dulu tentang anggaran. Saya tidak bicara tentang politik ya, saya bicara dari sisi kemanusiaan. Getir, yuk kita jujur saja. Apa sih untungnya berinvestasi dengan membangun lapas? Tidak ada. Berbeda kalau kita punya proyek mercusuar, bikin katakanlah infrastruktur, memindahkan ibu kota dan segala macam, kita membayangkan ada uang yang atau keuntungan yang luar biasa yang akan kita peroleh di depan nanti. Tapi dengan melakukan renovasi lapas, apa yang kita bisa dapat? Jadi menurut saya ini bukan masalah ada tidaknya anggaran. Anggaran itu banyak, bahkan pemerintah juga kan sanggup untuk berutang luar biasa besar. Tapi tinggal lagi bagaimana kita mengubah mindset. Kita betul-betul pandang napi itu sebagai warga binaan atau bukan? Atau kita tetap kita pandang mereka sebagai orang buangan. Kalimat saya vulgar untuk menggedor kesadaran kita. Kalau memang ternyata anggaran itu tidak diprioritaskan untuk membina mereka, termasuk untuk membenahi sarana dan prasarana lapas, kita akui saja. Karena memang sekali lagi kita tetap memandang mereka sebagai orang, kita memandang mereka sebelah mata. Kita tidak memandang mereka sebagai orang yang menguntungkan kita. Itu pertama. Yang kedua terkait dengan cara mengurangi narapidana atau warga binaan untuk menghindari adanya overcapacity, lapas dengan jumlah penghuni yang sangat tinggi. Di sistem peradilan pidana, titik hilirnya itu ada di pemasyarakatan, Bu Rika dan kawan-kawan. Di titik hulunya ada siapa? Ada Polri. Agenda nomor 7 Kapolri, Jenderal Listio Sigit, sebetulnya sudah sangat baik. Beliau katakan akan mengedepankan problem solving dan restoratif justice, alias keadilan restoratif. Kalau ternyata seluruh personil Polri di Indonesia konsekuen dengan agenda nomor 7 dari Kapolri tersebut, maka pantas kita berharap bahwa sejak awal, sejak di titik hulu, kemungkinan bertambahnya narapidana akan bisa dicegat oleh kepolisian. Karena kepolisian akan barangkali mengedepankan pendekatan adat, pendekatan budaya, pendekatan dari hati ke hati antara pelaku dan korban, guna memastikan bahwa tidak terjadi penumpukan di titik hilir, tidak terjadi penumpukan di rumahnya Bu Rika dan kawan-kawan ini. Tetapi sekarang kita tanya masyarakat tetap ingin pelaku itu dihukum seberat-beratnya atau diatasi lewat diversi? Ini harus diteliti. Contoh Mbak Putri, di Kansas dilakukan survei. Apakah masyarakat di Kansas, negara bagian tersebut, setuju tidak dengan diversi? Jawabannya 90% masyarakat Kansas setuju diversi. Artinya suasana batin masyarakat memang tidak ingin menghukum orang. Suasana batin masyarakat tidak ingin menambah penuh sesak penjara. Tapi kalau di Indonesia bagaimana? Kalau Kapolrinya memang ingin mengedepankan problem solving dan restoratif justice, tapi kalau ternyata para anggotanya belum seia sekata, ditambah lagi masyarakat suasana hatinya tetap ingin menghukum seberat-beratnya, maka yang ketiban pulung adalah otoritas pemasyarakatan itu sendiri. Baik, mungkin singkat saja saya berikan kesempatan kepada Pak Taufik terlebih dahulu. Pak Taufik, singkat saja Pak. Ya, saya kira kalau soal pembenahan tadi dalam soal di kepolisian, misalnya kejaksaan, memang betul belum sampai pada tingkat mengubah sistem perundang-undangannya atau kinerja sistemnya. Sebenarnya mereka bisa melakukan, katakanlah pemilahan dan seleksi-seleksi mana yang mesti dilanjutkan pada tindak pidana maupun mana yang misalnya mereka lakukan dengan pendekatan-pendekatan yang lain. Itu mengurangi, seperti juga misalnya Permen Kumham yang tempo hari juga didukung oleh Komnas HAM, itu kan mengurangi 40-an ribu orang diasimilasi karena COVID. Karena kalau enggak, justru LP Rutan bisa menjadi center dari penyebaran COVID. Itu cara-cara yang harus dilakukan. Tapi sekali lagi, itu cara yang jangka pendek. Jangka panjang, kita harus benahi semua sistem itu. Dan kesungguhan dari pemerintah itu harus benar-benar diturunkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan, program, dan lain-lain. Termasuk anggaran. Anggaran yang salah satu, bukan satu-satunya. Terakhir, Bu Rika, silakan singkat saja Bu Rika. Penutup. Ya, kami masalah overkapasitas ada penyebabnya dan ada dampak yang disebabkan. Dampaknya itu tadi, salah satunya adalah diantaranya adalah pengamanan, pembinaan, perawatan dan pelayanan yang tidak optimal kepada warga binaan. Penyebabnya ini yang kami mohon dukungan pada pihak-pihak yang terkait bahwa kami tidak bisa mengatasi ini sendiri, butuh dukungan pada yang punya kewenangan. Tadi kami sudah sampaikan, menghentikan atau mengurangi masuknya hunian ke dalam lapas dan rutan itu dapat menjadi suatu solusi yang sangat berpengaruh pada kualitas pelaksanaan pemasyarakatan yang kita akan mengembalikan warga binaan kita kembali ke masyarakat.
Thank you. Terima kasih Bu Rika untuk waktunya. Pak Ahmad Taufan Damani juga terima kasih untuk waktunya sudah memberikan pandangan-pandangannya. Kita tinggal tunggu Mas Reza selanjutnya. Apa hasil dari penyidikan pihak kepolisian, siapa yang akan ditetapkan untuk bertanggung jawab sebagai tersangka seperti kata Mas Reza tadi, diharapkan bukan hanya petugas yang berjaga tapi juga di atas-atasnya. Dan juga apakah dengan kejadian ini pemerintah kemudian bisa belajar untuk melakukan pembenahan terhadap lapas-lapas dan juga rutan-rutan di tanah air. Tapi sekali lagi terima kasih Mas Reza sudah berikan catatan-catatan, semoga juga didengarkan oleh pihak pemerintah dan juga semoga bermanfaat. Pemirsa, perbincangan ini sekaligus juga menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Kali ini kami akan kembali esok 18.30 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai Anda lewatkan. Saya Putri Viola pamit, selamat malam. Sampai jumpa.